Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya, kemudian bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baik ya. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anis Suryani, Hadiroh. Salwa Humairah. Hadiroh. Nah, masuk semua ya. Kemudian kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu nggak akhlak tercela itu apa? Akhlak yang Tidak boleh. ya, akhlak yang tidak baik. Sebelumnya ini ada kata-kata terlebih dahulu untuk kita semakin giat untuk belajar, yaitu bahwa ada kata-kata tentang adab dulu baru ilmu. Tahu nggak tentang adab dulu baru ilmu? Maksudnya kayak gini, bahwa kita seorang yang beradab harus didahulukan dulu adabnya, baru kemudian berilmu. Nah, kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, di mana sekarang kita akan mempelajari yang mabuk-mabukan dan juga tentang berjudi. Ada yang tahu apa itu mabuk-mabukan? Belum ya? Belum, Bu. Ya, mabuk-mabukan itu adalah perilaku kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga dapat menimbulkan melalaikan tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, kita dalam pandangan Islam perilaku tersebut disebut dengan khamar. Iya, ada yaitu khamar. Mabuk-mabukan. Dalam pandangan Islam, mabuk-mabukan disebut dengan khamar. Ada yang tahu apa itu pengertian khamar? Khamar itu adalah menutupi. Secara bahasanya, kalau dalam artian bahwa khamar itu adalah minuman yang dapat memabukkan. Ya, benar. Minuman yang dapat memabukkan. Contoh khamar itu seperti bir, terus apalagi ada yang tahu? Bir, terus ada brandy. Brandy. Dan kemudian ada vodka. Ketiga macam minuman keras ini dapat memabukkan. Minuman-minuman ini biasanya dari bahan-bahan yang fermentasi yang menjadi memabukkan. Misal dari anggur. Anggur kan dari awalnya halal ya. Ya, dari awalnya halal, terus difermentasi dengan fermentasi yang berminggu-minggu, itu akan menjadikan mabuk. Akan menjadikan minuman yang dapat memabukkan atau mengandung alkohol. Ya. Kemudian akibat negatif dari perilaku mabuk-mabukan yaitu kita melarang larangan agama. Jelas kita kalau akibat dari perilaku mabuk-mabukan, jelas kita dapat melanggar larangan agama. Kemudian kita melarang pelaksanaan ibadah. Bahwa kita kan ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa kita apabila masih dalam tubuh kita ada alkohol atau kita minum minuman keras, kita tidak boleh melakukan ibadah. Soalnya kan akal kita jadi
hilang. Kemudian akibat yang negatif yang terakhir yaitu kita mendapatkan sanksi, bahwa kan kita kalau minuman keras pasti akan ketahuan polisi, kemudian dipenjarakan, kan biasanya gitu ya kalau di Indonesia. Iya. Kemudian ada menghindari perilaku mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan itu sendiri perlu kita hindari. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Kita menghindari perilaku mabuk-mabukan, kita harus bergaul dengan orang yang bukan pemabuk. Itu jelas ya. Kita akan, teman itu ibaratkan sebagai magnet yang mudah sekali kita untuk memengaruhi diri kita. Misal kita berteman dengan minyak wangi, kita akan menjadi wangi. Kita berteman dengan orang yang penjual sate, kita akan berbau sate. Begitu pula dengan kita orang yang, kalau kita berteman dengan orang yang mabuk-mabukan, otomatis secara tidak langsung lambat laun kita juga akan tertarik. Jadi yang pertama kita harus menghindari bergaul dengan orang yang pemabuk. Kemudian kita menggunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang positif. Jelas apabila kita mempunyai perilaku, mempunyai kesibukan, mempunyai aktivitas yang produktif, tentu kita akan terhindar dari perilaku mabuk-mabukan. Karena biasanya kalau orang yang mabuk-mabukan itu biasanya itu ya kurang kerjaan, karena kurang, misal dia kurang ada masalah, entah itu menganggur, entah itu tentang asmara atau apapun, pasti akan larinya dengan perilaku tercelah mabuk-mabukan. Kemudian yaitu ada yang kedua yaitu judi. Ada yang tahu judi itu apa? Perilaku judi itu adalah kegiatan dua orang, yaitu ada rasa unsur untung dan rugi, yaitu bahwa apa, ada suatu transaksi entah itu barang atau jasa yang menyebabkan salah satu pihak itu mengalami keuntungan, juga mengalami kerugian. Jadi kesimpulannya kalau judi itu ada unsur untung dan rugi. Kemudian juga ada unsur permainan. Dan ketiga yaitu ada unsur taruhan. Nah, dari apabila kita misal suatu kegiatan ada untung-untungan, untung rugi, ada unsur permainan, ada unsur taruhan, itu bisa dinamakan dengan judi. Ada akibat negatif perilaku judi. Apa aja kira-kira akibat dari perilaku judi? Merusak ukhuwah. Ukhuwah yaitu persaudaraan. Ya, karena kalau akibat kita dari, kan kita akibat negatif dari judi yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Jelas, soalnya kan apabila kita berjudi itu kan menyebabkan persaudaraan kita rusak, persaudaraan dengan teman, itu persaudaraan kita jadi tidak efektif, bisa dikatakan dengan itu apa sih, racun apa sih, toksik, teman toksik, iya, itu dapat merusak ukhuwah atau persaudaraan. Nah, kemudian yang akibat negatif selanjutnya yaitu melupakan kita untuk zikir dan sholat. Jelas, apabila kita judi, kita tidak ada waktu untuk zikir maupun sholat. Zikir aja nggak bisa ya, apalagi sholat. Nah, kemudian yaitu menghindari perilaku judi. Ada tiga, salah satunya yaitu yang pertama menghindari senantiasa beramal makruf nahi mungkar.
Kemudian menghindari perilaku judi, yaitu berusaha mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, menghindari pergaulan dengan penjudi. Nah, inilah cara menghindari kita dari perilaku judi. Yang pertama, bahwa kita harus beramal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kita senantiasa mencari rezeki yang halal. Judi itu kan haram ya, haram. Jadi kita senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal agar menjadikan barokah. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari pergaulan dengan penjudi. Sampai di sini ada yang masih bingung atau masih mengganjal? Boleh ditanyakan. Itu yang tadi, yang apa itu namanya? Yang merusak persaudaraan, Bu. Itu kok bisa begitu, Bu? Ya. Bisa yang merusak persaudaraan judi. Nah, itu merusak penjudi, perilaku judi dapat merusak persaudaraan atau ukhuwah di antara muslim yang timbulnya permusuhan dan kebencian sesama. Ya, misal kita punya teman penjudi, pasti kita di pandangan masyarakat dijauhi kan. Biasanya misal orang tua misal menjauhi, pokoknya nasihati anaknya jangan bergaul pada orang itu, si A, si B, si C. Nah, itu kan dapat merusak ukhuwah dalam persaudaraan lingkungan tersebut. Ada lagi? Sudah. Untuk tugas minggu depan kita akan mempelajari tentang zina, mencuri, dan juga narkoba. Kalian mencari dan menganalisis apa itu zina, apa itu mencuri, apa itu narkoba. Nanti Ibu akan koreksi bersama-sama dan kita pelajarinya bersama-sama. Kemudian kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian, apabila kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.